Ya, selamat perkenalkan saya Nurlaila Oktarahmayanti, statistisi ahli di Badan Pusat Statistik Kota Batu. Senang sekali rasanya pagi hari ini di hari Sabtu yang cukup cerah tapi dingin ya. Kalau di tempat saya dingin, saya di Batu. Cukup dingin. Eh, kita bisa berkumpul bersama dalam satu forum. Saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Kayaknya ini jiwa-jiwa muda yang penuh dengan semangat ya, harusnya ya. Ya, eh, untuk harapannya nanti selama kita belajar bersama dan diskusi, semangat dari teman-teman ini yang masih muda ini tidak kalah dengan semangat kami yang sudah ibu-ibu ini. Ada bapak, mungkin di sini ada ibu, ada kakak-kakak ya, tidak kalah semangatnya gitu. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat ya Bayu ya? Sudah, Bu. Oke. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan ngobrolin topik yang cukup seru ya menurut saya ya, yaitu tentang salah satu indikator yang dihasilkan oleh BPS selaku lembaga penyedia data, yaitu melalui survei perilaku anti korupsi ya. Jadi nama surveinya Survei Perilaku Anti Korupsi menghasilkan yang namanya indeks perilaku anti korupsi seperti itu. Untuk mengawali pembahasan, ada sebuah kutipan yang pernah disampaikan pada Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia, yaitu katanya ini ya, kalau godaan kecil untuk korupsi saja tidak mampu kita lawan, jangan mimpi bisa melawan godaan yang lebih besar. Katanya kayak gitu. Sebentar ya, kayaknya ada distraksi. Mohon maaf ya, jadi kalau Zoom di rumah itu biasanya banyak distraksi. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai anti korupsi yang akan kita diskusikan hari ini. Mungkin saya batasi lebih kepada kita akan sama-sama cari tahu bagaimana tingkat kesadaran dan toleransi masyarakat terhadap bentuk-bentuk korupsi yang ada di sekitar kita ya. Eh, Berdasarkan hasil dari survei perilaku anti korupsi yang dilaksanakan oleh BPS. Pembahasan ini tidak akan melebar ke produk-produk hukum yang membahas tentang korupsi ya, karena kayaknya ada pakar hukum atau mungkin mahasiswa hukum di sini. Saya takut tadi ditanyakan pasal berapa Bu di undang-undang. Waduh, saya nggak ngerti ya. Jadi kita akan membatasi pembahasan kita ini lebih kepada apa yang dihasilkan oleh SPAK ya, Survei Perilaku Anti Korupsi. Dan juga eh, kita akan membatasi pembahasan kita tidak akan melebar ke pandangan korupsi pada ilmu sosial maupun keagamaan gitu ya. Oke, mungkin saya mulai langsung ke Kok bisa ya? Oke. Survei perilaku anti korupsi ini berangkat dari keinginan pemerintah untuk mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ya. Sejak tahun 2012 pemerintah mengeluarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang maupun menengah. Kemudian peraturan tersebut disempurnakan menjadi peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi gitu ya. Nah, sejak tahun itu BPS itu diamanahi untuk menyediakan data terkait pencegahan korupsi ini melalui yang namanya Survei Perilaku Anti Korupsi atau SPAK. Survei ini dilakukan dengan periode tahunan kecuali sampai sekarang ya masih dilakukan kecuali tahun 2016. SPAK bertujuan untuk mengukur tingkat perilaku anti korupsi masyarakat dengan menggunakan indeks perilaku anti korupsi atau IPAK. Jadi IPAK ini dihasilkan oleh SPAK gitu ya.
SPAK 2024 dilaksanakan di 186 kabupaten kota yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Jadi tidak seluruh kabupaten kota itu dilaksanakan SPAK ya tahun 2024, melainkan hanya 186 dari total mungkin sekitar 514 kabupaten kota ya. Kita ambil sampel di 186 kabupaten kota saja. Dengan jumlah sampel keseluruhan sebanyak 11.000 rumah tangga. Pengambilan sampel SPAK menggunakan metode multi-stage sampling atau bahasa umumnya adalah pengambilan sampel bertahap. Jadi BPS dalam mengambil sampel 11.000 rumah tangga tadi itu berawal dari ngambil kabupaten kotanya dulu, teman-teman. Jadi dari 514 diambil 186 secara proporsional. Kemudian dari kabupaten kota terpilih itu diambil sampel lagi beberapa wilayah saja atau kami menyebutnya blok sensus. Jadi ngambil beberapa blok sensus saja. Kemudian dari beberapa blok sensus tersebut, masing-masing blok sensus diambil 10 rumah tangga. Ya, 10 rumah tangga. Totalnya ada 1.100 blok sensus dikalikan 10 rumah tangga jadinya 11.000 rumah tangga sampelnya. Kemudian di dalam di satu rumah tangga itu kan banyak anggota rumah tangga ya. Itu diambil sampel lagi teman-teman. Diambil satu saja perwakilan anggota rumah tangga yang memenuhi syarat umurnya 18 sampai berapa saya lupa 50-an ya 50 eh, tahun yang dianggap mampu menjawab pertanyaan gitu pertanyaan yang diwawancarakan di SPAK ini seperti itu metode pengambilan sampelnya. Tingkat respons dari SPAK 2024 sebesar 99,84%. Artinya ada 0,16% responden atau yang seharusnya menjadi responden itu tidak memberikan respon alias non-respon ya. Mungkin karena tidak berkenan untuk didata atau mungkin juga karena kondisi-kondisi tertentu misalnya di rumah tangga itu ternyata tidak ada anggota rumah tangga yang berusia eh, tadi yang sesuai dengan syaratnya 18 sampai 50 sekian. Kemudian atau karena di suatu rumah tangga itu tidak ada yang bisa ditanyai ya mampu menjawab pertanyaan misalnya maaf misalnya di situ eh, tunarungu ada apa anggota rumah tangganya tunggal dan mungkin disabilitas seperti tunarungu atau tunawicara atau mungkin eh, punya gangguan mental jadi tidak memungkinkan untuk dilakukan wawancara seperti itu. Berikut karakteristik responden SPAK. Jadi dari 11.000 responden tadi, itu karakteristiknya yang pertama adalah komposisi jenis kelaminnya hampir seimbang ya. 50% laki-laki dan 49% perempuan. Kemudian sebagian besarnya berstatus kawin. Kemudian sebagian besar eh, berada pada kelompok umur 18 sampai 40 tahun dan berpendidikan SLTA ke bawah. Jadi pengelompokan pendidikan di SPAK ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah SLTA ke bawah, SLTA, dan SLTA ke atas. Atau maksudnya lebih dari SLTA gitu ya. Jadi eh, ternyata yang paling banyak responden SPAK itu adalah berpendidikan SLTA ke bawah. Jadi ini kita nggak bisa karena metodenya itu acak ya teman-teman random, kita nggak bisa uh, mendesain yang terpilih itu yang pendidikannya tinggi semua nggak bisa. Jadi kebetulan sampel 11.000 itu paling banyak berpendidikan SLTA ke bawah seperti itu. Dan kemudian sebagian besar atau 72% berstatus bekerja. Itu karakteristik dari responden SPAK tahun 2024. Nah, kita mulai membahas eh, indikator yang dihasilkan dari SPAK, yaitu IPAK, Indeks Perilaku Anti Korupsi. Ini akan menarik ya teman-teman. Saya harap nanti akan ada diskusi yang tadi kata Bayu interaktif ya di akhir saat saat sudah dipersilahkan mungkin oleh Bayu nanti kita bisa diskusikan terkait IPAK ini sih. Harapan saya kita banyak diskusinya di sini. Seperti itu.
IPAK atau Indeks Perilaku Anti Korupsi mengukur tingkat perilaku anti korupsi masyarakat dengan skala 0 sampai 5 gitu ya. Jadi skalanya IPAK itu 0 sampai 5. Semakin tinggi nilai IPAK atau mendekati 5, maka semakin tinggi budaya anti korupsi. Artinya semakin baik gitu ya. Jadi 5 itu adalah nilai tertinggi di indikator ini, di indeks ini yang artinya kalau suatu wilayah nilai IPAK-nya udah 5, artinya dia budaya anti korupsinya itu udah bagus banget, udah nggak ada sama sekali orang yang memandang korupsi itu hal wajar seperti itu. Kemudian sebaliknya, jika semakin rendah nilai IPAK atau mendekati 0, maka semakin permisif terhadap perilaku koruptif. Permisif itu adalah sikap terbuka atau membiarkan sesuatu atau mewajarkan sesuatu. Artinya, kalau semakin permisif, artinya masyarakat di suatu wilayah itu semakin terbuka terhadap perilaku koruptif, semakin semakin banyak mewajarkan perilaku koruptif seperti itu. Jadi semakin jelek ya. Nanti kita akan cari tahu Indonesia itu IPAK-nya itu di level berapa. Kemudian IPAK ini mengukur perilaku eh, petty corruption, eh, korupsi skala kecil, korupsi skala di masyarakat, di keluarga seperti itu ya, yang dialami atau dirasakan masyarakat, tidak termasuk grand corruption. Jadi di pertanyaan-pertanyaan di SPAK itu lebih mengarah ke pertanyaan eh, bentuk-bentuk korupsi di sekitar masyarakat. Kita nggak ada pertanyaan persepsi mengenai misalnya korupsi proyek besar Hambalang misalnya atau korupsi besar-besar yang ada di negara kita itu nggak ditanyakan. Jadi korupsinya yang ditanyakan adalah skala kecil. Nah, IPAK sendiri itu dibangun dari dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Dimensi pertama, persepsi, yaitu eh, melihat penilaian atau penilaian sikap seseorang atau responden terhadap kebiasaan atau pola atau eh, pandangan ya, lebih ke pandangan dari masyarakat atau dari responden itu terhadap perilaku-perilaku koruptif gitu ya. Jadi pandangan mereka. Kemudian kalau pengalaman itu adalah eh, atau ditanyakan eh, apa pernah nggak sih mengalami tindakan atau perilaku koruptif gitu. Jadi kalau persepsi itu pandangan mereka, kalau pengalaman itu yang pernah mereka alami selama ini seperti itu ya. Kemudian dari dua dimensi ini dibangun dari beberapa subdimensi. Kalau di persepsi itu dibangun oleh tiga subdimensi yaitu persepsi keluarga, persepsi komunitas, dan persepsi publik. Artinya kalau persepsi keluarga itu pandangan mereka terhadap eh, budaya korupsi di lingkungan keluarga. Kemudian kalau komunitas atau publik misalnya berarti persepsi mereka terhadap perilaku-perilaku koruptif di lingkungan publik seperti itu. Kalau pengalaman itu pertanyaan yang menjurus ke pernah nggak sih mengalami atau bahkan sebagai pelaku mungkin ya pelaku yang melakukan tindakan koruptif seperti itu. Pengalamannya dibagi menjadi dua, pengalaman publik atau pengalaman lainnya. Nah, pendataan SPAK ini dilaksanakan biasanya ya di bulan April sampai Mei. Jadi kalau tahun kemarin 2024 itu di di tanggal 22 April sampai 22 Mei 2024 seperti itu. Kalau tahun ini harusnya juga sudah dilaksanakan, tapi mungkin publikasinya belum ada ya. Jadi kita hari ini akan membahas IPAK hasil dari SPAK tahun lalu ya. Cakupan perilaku anti korupsi pada IPAK yang tadi saya bilang korupsi skala kecil itu ada contohnya penyuapan, gratifikasi, pemerasan, atau nepotisme ya teman-teman. Oke, nah ini adalah perkembangan IPAK di Indonesia selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai 2024. Untuk
grafik di sebelah kiri itu ada batang dan ada garis, ada line ya. Untuk yang grafik batang itu adalah nilai IPAK-nya, sedangkan untuk yang grafik garis itu adalah target RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, hasilnya, hasil dari SPAK 2024 didapatkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK tahun 2024 sebesar 3,85, mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya apa? Tadi kan kita sudah belajar bahwa IPAK itu semakin tinggi semakin bagus kan. Artinya kalau dia menurun berarti eh, perilaku anti korupsi di Indonesia itu mengalami kemunduran ya. Hal yang itu sinyal tidak baik ya. Jadi kemarin 2023 3,92, sekarang 3,85. Jadi semakin permisif atau terbuka atau mewajarkan perilaku koruptif itu. Dan jika dibandingkan dengan target RPJMN, pemerintah menargetkan tahun 2024 IPAK-nya 4,14. Jadi masih cukup jauh dari target dan bahkan semakin menjauh dari target. Kalau lihat selisihnya, eh, capaian IPAK 2024 itu selisihnya 0,29 poin di bawah RPJMN. Dibandingkan sama tahun sebelumnya, itu kalau ngelihat grafiknya aja ya, kita nggak usah ngitung angkanya, lihat grafiknya aja, gapnya itu semakin lebar. Artinya semakin jauh dari targetnya pemerintah. Sinyal yang kurang baik ya di negara kita. Oke, kita kalau tadi adalah nilai IPAK, sekarang kita akan merinci berdasarkan dimensinya. Tadi ada dimensi persepsi dan ada dimensi pengalaman. Masing-masingnya itu punya indeksnya, teman-teman. Ada indeks persepsi dan indeks pengalaman. Untuk indeks persepsi di grafik sebelah kiri itu digambarkan eh, melalui line warna biru tua, kemudian indeks pengalaman itu digambarkan melalui line warna merah. Untuk indeks persepsi masih sama ya dengan IPAK secara total mengalami penurunan sebanyak 0,6 poin dibandingkan tahun 2023. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit masyarakat yang menganggap kebiasaan perilaku korupsi sebagai sesuatu yang tidak wajar atau yang lebih mudah dipahami mungkin eh, masyarakat semakin menganggap wajar perilaku koruptif seperti itu. Lagi-lagi hal yang kurang baik ya. Kemudian untuk dimensi pengalaman juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 0,07 poin penurunannya atau nilai IPAK dimensi pengalamannya 3,89. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mengalami pengalaman terkait petty corruption meningkat. Artinya eh, masyarakat yang mengalami pengalaman terkait korupsi-korupsi kecil sekali lagi ya, korupsi yang di sekitar keluar mungkin di sekitar keluarga atau tempat tinggal, masyarakat secara umum itu semakin meningkat. Oke, kita akan rinci lagi teman-teman. Semoga tidak semakin bingung ya. Eh, Dimensi persepsi dan dimensi pengalaman itu dibagi lagi ke dalam subdimensi. Yang sebelah kiri itu adalah grafik untuk subdimensi dari dimensi persepsi dan grafik sebelah kanan itu adalah subdimensi dari dimensi pengalaman. Kita akan bicara dulu yang sebelah kiri ya. Di dimensi persepsi itu ada tiga subdimensi, yaitu persepsi perilaku koruptif di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan komunitas, dan di lingkungan publik, seperti itu. Ngelihat angkanya, eh, ternyata ketiga subdimensi ini juga mengalami penurunan. Penurunan di sini artinya sinyal tidak baik lagi ya. Artinya eh, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan komunitas maupun di lingkungan publik, persepsi seseorang terhadap perilaku koruptif itu semakin permisif tadi. Nah, kemudian untuk dimensi pengalaman,
Baik itu pengalaman publik, subdimensi pengalaman publik ya, dan subdimensi pengalaman lainnya itu juga mengalami penurunan teman-teman. Jadi yang eh, jadi responden atau masyarakat yang mengalami pengalaman perilaku koruptif itu semakin banyak seperti itu, baik di eh, lingkungan publik atau pengalaman lainnya. Ya, jadi juga sinyal yang kurang baik. Oke, kita akan bicara terkait masing-masing eh, indeks per dimensi ya, per dimensi. Eh, kita akan mulai di indeks persepsi keluarga. Jadi eh, untuk dimensi persepsi, subdimensi keluarga seperti itu. Nah, dari 8 indikator di persepsi keluarga, ada 6 indikator yang menunjukkan masyarakat itu semakin permisif, semakin mewajarkan tindakan koruptif itu ya. Dari 6 indikator yang permisif tadi, yang semakin permisif, ada empat indikator dengan penurunan terbesar. Kita akan baca satu-satu. Nah, ini juga menggambarkan pertanyaan yang ada di SPAK ya, kuesioner SPAK. Yang pertama adalah persepsi bahwa tidak wajar bagi seseorang menerima uang tambahan dari pasangan tanpa mempertanyakan asal-usulnya, mengalami penurunan sebesar sekian persen poin gitu. Jadi eh, berarti harusnya kalau seseorang mendapatkan uang tambahan dari pasangan tapi nggak tahu asal usulnya itu wajarnya adalah bertanya kan ya, Ini dari mana?" Seperti itu. Tapi ternyata makin ke sini eh, makin diwajarkan tanpa nanya itu pokoknya udah terima aja deh seperti itu. Ya, jadi itu makin diwajarkan sekarang. Yang kedua, persepsi bahwa tidak wajar bagi seseorang memanfaatkan hubungan keluarga dalam seleksi penerimaan murid atau mahasiswa baru juga mengalami penurunan. Ya, jadi makin diwajarkan ya eh, memanfaatkan hubungan kekeluargaan dalam seleksi eh, penerimaan murid baru. Kemudian yang ketiga, persepsi bahwa tidak wajar bagi seseorang mengajak anggota keluarga dalam kampanye pilkada demi mendapatkan lebih banyak imbalan. Nah, itu juga makin diwajarkan. Persepsinya itu makin wajar gitu ya. Sama yang keempat adalah persepsi bahwa tidak wajar bagi seseorang menggunakan barang milik anggota keluarga tanpa seizin pemiliknya. Ya, wajarnya kita kalau mau pinjem barang, walaupun itu ke keluarga sendiri, itu ngomong. Nah, makin ke sini makin nggak usah ngomong deh kan keluarga sendiri, mungkin seperti itu bayangan pandangannya ya. Kemudian untuk indeks persepsi di lingkungan komunitas. Ada 3 indikator yang mengalami penurunan. Yang pertama adalah persepsi bahwa tidak wajar bagi kelompok atau lembaga masyarakat menerima bantuan tanpa mempertanyakan asal-usulnya. Nah, itu mengalami penurunan, artinya semakin diwajarkan. Kemudian yang kedua, persepsi bahwa tidak wajar bagi suatu keluarga memberi uang atau barang atau fasilitas lebih kepada pejabat atau perangkat daerah ketika melaksanakan hajatan atau hari raya keagamaan. Jadi mungkin eh, di lingkungan sekitar kita, di wilayah tempat tinggal kita, biasanya kalau ada hajatan itu harusnya kan semua orang yang datang itu dianggap sama. Tapi makin ke sini, makin jika ada pejabat yang datang, dikasihlah itu lebih gitu ya. Mungkin untuk orang biasa satu kantong plastik nih makanan yang dibawa pulang. Nah, karena pejabat dikasihnya 2 atau 3. Nah, itu praktek-praktek seperti itu semakin diwajarkan. Kemudian yang ketiga adalah persepsi bahwa tidak wajar bagi pengurus RT atau RW membantu calon kepala desa membagikan uang atau fasilitas kepada masyarakat agar dipilih. Nah, ini kayaknya udah jadi rahasia umum ya. Eh, jadi itu semakin diwajarkan juga teman-teman sekarang. Sekarang lanjut ke indeks persepsi publik di lingkungan publik. Ada 4 indikator yang eh, mengalami penurunan terbesar. Yang pertama adalah persepsi bahwa tidak wajar bagi guru atau dosen atau tenaga pendidik membantu orang lain yang bukan anak kandungnya untuk diterima masuk di sekolah atau kampus gitu ya. Itu juga mengalami penurunan.
atau artinya diwajarkan, makin wajar sekarang seperti itu. Yang kedua, persepsi bahwa tidak wajar bagi seorang calon pemilih menerima pembagian uang. Ya, yang ketiga, persepsi bahwa tidak wajar bagi peserta pilkadanya. Jadi bedanya 2 sama 3, kalau yang nomor 2 itu dari sisi pemilihnya. Kalau yang nomor 3 itu dari sisi peserta pilkadanya. Membagikan uang ke calon pemilih agar dipilih ya teman-teman. Itu juga semakin ke sini makin menjadi hal wajar. Kemudian yang keempat adalah persepsi bahwa tidak wajar memberi uang dalam proses penerimaan menjadi pegawai. Itu juga mengalami penurunan. Oke, itu tadi untuk indeks dimensi persepsi. Nah, sekarang kita akan move ke indeks dimensi pengalaman. Yang pertama, pengalaman publik. Dapat dilihat bahwa persentase masyarakat yang membayar sesuai ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik mengalami penurunan. Ya, sekali lagi, ini adalah yang membayar sesuai ketentuan. Artinya, semakin sedikit ya, atau semakin banyak yang membayar tidak sesuai ketentuan. Bisa jadi lebih banyak, seringnya lebih banyak, jarang yang lebih sedikit ya. Kemudian yang kedua adalah pengalaman lainnya. Persentase masyarakat yang pernah ditawari uang, barang atau fasilitas untuk memilih kandidat tertentu dalam pilkada yang terakhir meningkat 40,60% poin. Peningkatan yang sangat tajam menurut saya karena mungkin survei ini kan dilaksanakan, ini kan hasil dari survei 2024 ya teman-teman. Dan kita tahu pada tahun 2024 itu sedang dilaksanakan pilkada serentak ya, termasuk pilpres di situ. Nah, yang mungkin responden yang terjaring di survei ini banyak ya yang dapat mungkin uang atau kaos ya atau fasilitas lainnya. Makanya bisa meningkat setajam ini. Untuk pengalaman masyarakat yang mengakses layanan publik, eh, jadi di pertanyaan di questionnaire Spark itu pertama kita memfilter dulu, ini di bagian yang paling kiri ya teman-teman. Yang ini kita memfilter dulu apakah responden dalam 12 tahun 12 bulan terakhir pernah mengakses layanan publik atau tidak. Ternyata lebih banyak yang pernah mengakses layanan publik. Contoh layanan publik itu adalah misalnya bikin SIM atau mengurus STNK atau BPKB atau misalnya mengurus dokumen administrasi kependudukan atau bahkan minta data ke BPS itu juga namanya mengakses layanan publik ya. 90% lebih itu pernah mengakses layanan publik. Kemudian dari 90% yang pernah mengakses layanan publik ini ditanyakan apakah dia membayar melebihi ketentuan atau tidak. Yang biru itu 2024 ya teman-teman, yang hijau ini 2023. Ternyata jawabannya alhamdulillahnya masih banyak yang tidak membayar melebihi ketentuan. Ya, cuma kabar buruknya jika dibandingkan 2024 dengan tahun sebelumnya yaitu 2023, jumlah yang tidak membayar melebihi ketentuan itu mengalami penurunan. Jadi semakin banyak yang membayar melebihi ketentuan, baik dengan cara lewat perantara, ini mengalami kenaikan ya, ataupun dia bayar sendiri. Kalau lewat perantara itu mungkin lewat calo gitu ya bahasanya ya. Jadi makin meningkat tuh yang membayar melebihi ketentuan. Kemudian dari orang-orang yang membayar melebihi ketentuan tadi yang 6% ini ditanyakan kapan waktu pembayarannya. Ternyata mayoritas pembayarannya dilakukan sesudah pelayanan gitu ya. Sudah pelayanan. Kemudian penyebabnya kenapa kok mau bayar melebihi ketentuan? Pertama karena tidak ada yang meminta termasuk inisiatif sendiri atau bahasa bahasa eh, lebih sederhananya adalah mungkin balas jasa atau ucapan terima kasih gitu ya. Amplop ucapan terima kasih mungkin seperti itu. Atau sebelahnya itu ada yang 20-30% itu hal yang lumrah, dirasa lumrah dilakukan oleh masyarakat umum atau ada 20% yang menyatakan bahwa diminta oleh petugas memang. Berarti kalau diminta itu artinya sudah ke ranahnya pungutan liar ya teman-teman. 20% itu karena pungutan liar.
Tuh. Eh, eh, Nilai IPAK itu juga mendukung pencapaian target di SDGs untuk goal 1651 dan 1652. 1651 itu mungkin bisa saya bacakan. Goals SDGs 1651, proporsi orang yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap seperti itu. Itu 1651. Kalau 1652 itu juga mirip-mirip, cuma 1652 itu spesifik ke proporsi pelaku usaha. Jadi orang maupun pelaku usaha yang pernah berkontak dengan pelayan publik dan membayar eh, melebihi ketentuan seperti itu ya. Dari data yang dihasilkan oleh SPAK atau data IPAK ini dapat terlihat bahwa persentase masyarakat yang membayar melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik mengalami peningkatan ya menjadi 17,17 di tahun 2024. Sedangkan persentase pelaku usaha yang membayar melebihi ketentuan itu juga meningkat menjadi 18,81 di tahun 2024. Semua ada peningkatan. Lagi-lagi hal yang tidak baik. Ya. Oke, kita sampai di ringkasan. Ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi mengenai IPAK. Yang pertama adalah IPAK 2024 sebesar 3,85%, eh, 3,85, mohon maaf, turun 0,07 poin dibandingkan IPAK 2023. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat perilaku anti korupsi di Indonesia menurun. Ya, dan capaian IPAK ini masih di bawah target RPJMN 2024 di mana targetnya adalah 4,14. Kemudian yang kedua, penurunan IPAK 2024 disebabkan oleh menurunnya indeks persepsi dan indeks pengalaman berkaitan dengan juga penurunan di sebagian besar indikator untuk turunan subdimensinya baik itu persepsi keluarga, persepsi komunitas, atau persepsi publik, dan juga di subdimensi pengalaman publik dan pengalaman lainnya. Nah, terkait dengan indikator SDGs dalam IPAK, persentase masyarakat dan pelaku usaha yang membayar melebihi ketentuan itu juga mengalami peningkatan. Ya, oke. Itu eh, terkait dengan indeks perilaku anti korupsi 2024, kita bisa simpulkan bahwa seharusnya ini jadi warning ya ke pemerintah bahwa tidak sedang baik-baik saja ini apa ya pandangan orang terhadap perilaku anti korupsi atau bahkan pengalamannya langsung itu eh, dari survei ini bisa dilihat bahwa masyarakat itu semakin mewajarkan tindakan-tindakan koruptif seperti itu ya. Jika teman-teman merasa eh, apa yang dihasilkan oleh survei perilaku anti korupsi atau SPAK itu menarik dan mungkin ada keinginan untuk meneliti lebih jauh dalam sebuah penelitian atau eh, tugas akhir atau skripsi seperti itu, teman-teman di sini bisa mengakses datanya di Silastik ya, silastik.bps.go.id. Silastik ini adalah layanan permintaan data dan konsultasi yang dimiliki oleh BPS seperti itu. Layanan apa saja yang ada di Silastik itu selain konsultasi data, itu ada juga konsultasi metodologi atau tadi yang saya bilang layanan permintaan data baik itu yang gratis maupun berbayar itu ada di Silastik teman-teman. Layanan penjualan atau skema pembiayaan di Silastik itu ada yang berbayar, ada yang 0 rupiah, dan ada juga yang dikhususkan untuk internal BPS. Untuk layanan berbayar itu harganya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di BPS. Kemudian ada juga data-data itu yang bisa diakses oleh kalangan tertentu secara gratis atau 0 rupiah khusus untuk Pusdatin, Wali Data, Kementerian, Lembaga Dinas dan Instansi berdasarkan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2019.
Nah, pihak atau kalangan yang bisa menerima atau mengakses salah satunya adalah data hasil SPAK tadi secara gratis, itu antara lain adalah instansi pemerintah pusat maupun daerah, institusi pendidikan dalam negeri, lembaga negara, perwakilan negara asing, dan lembaga internasional. Dan kabar baiknya, karena DUMM sebagai salah satu institusi pendidikan dalam negeri, sudah memiliki yang namanya pojok statistik ya, dan pojok statistik UMM itu sudah memiliki akun Pusdatin yang dapat mengakses data mikro 0 rupiah. Jadi ini menurut saya sesuatu hal yang baik yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Nanti bagi yang berminat dan punya ketertarikan terhadap terhadap data IPAK ini bisa nanti menghubungi ke pojok statistiknya UMM di laboratorium EP ya, ekonomi ekonomi pembangunan, itu bisa nanti kami bantu untuk mengakses data hasil mohon maaf ya. Jika teman-teman sebelum tadi ngakses data pengen konsultasi lebih lanjut dengan pegawai di BPS, dengan saya atau dengan teman-teman lainnya, teman-teman juga bisa, mohon maaf sebentar ya. Ya, mohon maaf ada distraksi lagi teman-teman. Jadi bisa mengunjungi halopst.web.bps.go.id. Nanti di situ teman-teman bisa memilih petugas konsultasi sesuai dengan spesialisasi keahlian mereka gitu ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait survei perilaku anti korupsi. Semoga bisa memberikan insight untuk teman-teman yang berada di Zoom ini ya. Setelah ini mungkin mohon bantuan kepada moderator untuk memandu jalannya diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Laila atas penyampaian materi yang sangat informatif. Lalu selanjutnya kita masuk ke sesi tanya apa diskusi dan tanya jawab. Nah, bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, silakan klik icon raise hand atau diketik di kolom chat dan saya akan bantu bacakan. Eh, Bu Nur Laila, ini untuk pertanyaannya dibatasin berapa ya, Bu? Atau Eh, bebas? Bebas aja, Bayu. Oh, baik, Bebas Bu. aja. Nanti kalau dirasa udah kebanyakan baru nanti di stop gitu aja. Baik, baik. Hmm. Monggo Ayo, silahkan teman-teman. Monggo, teman-teman teman-teman. yang mau tanya atau kita mau diskusi eh, terkait apa persepsi anti korupsi ini. Monggo silahkan. Di sini ada mahasiswa hukum. Kabarnya ada mahasiswa hukum ya. Kita mungkin bisa diskusi bersama atau mungkin ada yang mau menanyakan lebih lanjut terkait bagaimana cara akses datanya itu juga boleh. Tadi kayaknya saya kelupaan ya kalau eh, pas nyampein kalau data SPAK ini tadi bisa diakses secara gratis ya melalui pojok statistik. Tapi yang eh, mau misalnya ada nih kerabat yang mungkin bukan mahasiswa UMM tapi tertarik ingin mengakses data SPAK ini juga bisa diarahkan ke Silastik tapi berbayar teman-teman. Cuma nggak mahal untuk data level Indonesia dan seluruh variabel itu bisa didapatkan. Harganya cuma 31.000 sekian, 32.000 rupiah aja. Nanti bisa diarahkan untuk membuka website Silastik
di link silastik.bps.go.id atau kalau teman-teman mungkin bisa menjembatani untuk komunikasi ke pojok statistik juga lebih baik atau lewat tadi ya Halo PST. Halo pst.web.bps.go.id itu juga bisa. Nah, ya silahkan yang mau bertanya bisa eh, kalau nggak mau raise hand atau bertanya langsung karena mungkin belum mandi, nggak mau open cam, boleh pakai chat boleh. Tuh. Tidak ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Atau mau menanggapi mungkin atau mau sharing pengalamannya mungkin ada yang pernah jadi responden SPAK atau pengalaman terkait eh, apa di wilayahnya ada apa namanya tindak-tindak apa gitu yang mau curhat itu juga boleh monggo silahkan atau Bayu mau tanya deh dari Bayu kamu pancing dulu Bayu. Ya, mungkin saya masuk ya, Ibu Nur Laila. Oh Ya, iya Ibu silahkan. Ibu Nur Laila dan Mas Bayu ya sudah mengisi materi dan memandu untuk jalannya kegiatan sosialisasi hari ini. Oke, ini kalau dari Pak Hendra diinfokan mahasiswa yang hadir itu yang ikut join Zoom itu dari teman-teman KKN ya, teman KKN dari Desa Bulukerto. Nah, itu mungkin kalau memang ada yang dibutuhkan untuk jadi bahan ya, mungkin prokernya nanti begitu ya, Bu. Gitu. Nah, mungkin bisa ditanyakan ya dengan Bu Iya Laila gitu. oke. Jadi mahasiswa yang ada di Zoom ini berarti mahasiswa KKN tematik yang nanti Juli ini akan diberangkatkan ke Bulukerto ya Bu ya? Betul. Dari jurusan mana Bu kalau boleh tahu? Ini lintas fakultas sih, Bu. Lintas fakultas, jadi Oh, ada yang dari hukum juga. Kalau jurusan lain mungkin nggak tahu ya ini. Karena yang dosen lapangannya itu Pak Hendra. Jadi untuk mengisi kegiatan ini diminta dari mahasiswa KKN di Bulukerto itu. Nah, itu mungkin kalau dari saya sih mungkin ini ya Bu ya, yang menarik itu IPAK sempat bukan sempat ya malah banyak mengalami penurunan ya di tahun 2024 itu. iya, Eh, di masyarakat mungkin banyak lebih menganggap ya tadi ya wajar. nah, seperti dulu tabu, sekarang jadi kayak hal biasa gitu. Nah, bahkan kalau di Iya, benar Bu. tingkat mahasiswa gitu malah yang lebih sering itu sekarang mungkin seperti tadi ya hal-hal perilaku korupsi kecil gitu. Termasuk nggak sih kalau tadi suap pungli dan lainnya itu yang kecil misalnya seperti mencontek, mungkin memanipulasi data, hal-hal seperti itu termasuk di dalam perilaku itu juga, bukan Bu? Nah, terus apa, Iya Bu. iya, hal-hal kecil Iya. memang sepertinya sulit dihindari begitu Bu ya. Nah, kalau Eh, jadi penyebabnya gitu mungkin Bu, supaya mungkin teman-teman dari hukum mungkin nanti ada ide gitu untuk entah dibuat proker atau mungkin tugas akhirnya ya. Kalau dilihat IPAK banyak penurunan, kira-kira apakah apa penyebab utamanya gitu? Kalau dari tadi ada perspektif yang apa tadi ya disebutkannya tadi. Eh, nah itu jika mungkin bisa digunakan sebagai data nanti mungkin apakah ada datanya gitu. Persepsi-persepsi tadi ya, ya, yang disampaikan tadi ya di materi persepsi ya tadi tuh. Nah itu, nah mungkin Iya Ibu.
Makanya boleh menanggapi. informasi jadi bisa diaplikasikan gitu di nanti jadi program kerja di KKN-nya mungkin. Ya, itu hal menarik ya teman-teman. Ada eh, ide dari Ibu Pera, hal menarik kalau teman-teman mungkin bisa menjadikan topik ini untuk penelitian atau mungkin nanti tugas akhir atau dibahas di KKN. Jadi pembahasan di KKN tuh bagaimana masyarakat atau mungkin di kalangan mahasiswa sendiri ya, eh, persepsi mahasiswa terkait perilaku koruptif koruptif kecil yang tadi dibilangnya petty corruption itu, eh, mencontek, terus kemudian apa tadi Bu, mungkin ada memberikan eh, fasilitas lebih kepada dosen, apa ucapan terima kasih kepada dosen itu salah satu bentuk korupsi kecil ya teman-teman. Cuma apakah itu juga ditanyakan di SPAK ini? Mungkin kita bisa kulik sedikit. Saya akan share, hmm, izin share untuk kuesionernya. Bentar. Permisi Bu, suaranya masih ke mute Bu. Ampun, aku tidak sadar Bayu, mohon maaf. Ya Allah, iya iya ya maaf. Nah, nanti kalau misal kayak gitu lagi, tolong segera diingatkan ya Bayu ya. Ya, maaf Bu Pera, tadi ternyata saya sudah menjelaskan beberapa, tapi ternyata masih commute, jadi saya ulang sedikit. Jadi eh, tadi terkait contoh yang diberikan Bu Pera, contoh-contoh korupsi kecil yang ada di lingkungan sekolah maupun kampus, eh, contohnya adalah mencontek atau memberikan barang atau uang kepada tenaga pendidik itu. Saya setuju kalau itu masuk korupsi kecil, tapi apakah itu juga masuk ke dalam pertanyaan yang ada di kuesioner? Kita bisa lihat, kita bedah kuesionernya sebentar. Eh, itu
saya lihat tadi sekilas ada pertanyaan terkait korupsi kecil di lingkungan sekolah atau kampus di blok pertanyaan untuk persepsi di lingkungan publik ya. Di rincian pertanyaan 420, 421 sampai 423. Tapi yang soal mencontek sepertinya tidak ada, Bu. Jadi lebih ke pandangan atau persepsi eh, dari responden terhadap praktik tenaga pendidik yang membantu orang lain mungkin untuk memasukkan eh, anak yang bukan anak kandungnya ya, jadi mungkin anaknya kerabat atau anaknya dari teman itu untuk diterima di sekolah atau kampus tempat dia bekerja, atau juga persepsi tentang tenaga pendidik yang secara langsung atau mungkin lewat perantara yang meminta uang atau fasilitas kepada orang tua wali atau murid, atau juga pandangan dari sisi orang tua atau wali muridnya, di mana dia memberikan uang barang atau fasilitas yang lebih kepada pihak sekolah pada saat penerimaan raport, atau biar nilai raportnya bagus gitu ya, atau biar anaknya naik kelas. Nah, seperti itu juga ditanyakan di eh, pertanyaan SPAK ini. Itu sih Bu Pera pertanyaan yang terkait korupsi kecil yang ada di lingkungan sekolah atau kampus. Cuma mencontek itu emang korupsi kecil ya seharusnya. Tapi karena mungkin eh, responden itu tidak seluruhnya adalah orang yang sedang bersekolah, jadi mungkin itu menjadi pertimbangan kenapa itu tidak dimasukkan di kuesioner gitu. Jadi yang lebih umum gitu. Terus ya. Ada pertanyaan lain mungkin dari Ibu atau dari teman-teman? Kalau tidak ada, saya yang bertanya boleh nggak? Saya Bu bertanya Bu. Oh, boleh, boleh Bayu. Ya, eh, ini dari perspektif saya sih Bu, kayak Indonesia tuh kenapa ya Bu, kayak kok semakin banyak, makin ke sini kok makin banyak yang korupsi kan. Sekarang kan banyak yang masuk penjara juga kan, korupsi besar-besaran, apalagi yang kayak yang kemarin-kemarin tuh Timah tuh. Itu apa sih Bu faktornya Bu, kok Indonesia Ya, seperti itu itu juga jadi banget gitu. pertanyaan saya, Bayu. Ya itu. Terima kasih Bu. Kenapa ya? Eh, Secara ilmiah atau di survei itu nggak ditanyakan ya, secara ilmiah nggak ditanyakan. Eh, jadi apa? Kalau ngelihat dari hasil surveinya, saya tidak bisa menyimpulkan. Cuma saya juga bertanya-tanya, eh, mempertanyakan hal yang sama. Ini suara saya terdengar ya, Bayu ya? Tes, Bayu? Terdengar Bu? Oh, terdengar ya? Soalnya kayak nggak Ya, kelihatan. Oke, siap. Saya juga mempertanyakan itu, Bayu. Kenapa makin ke sini eh, orang-orang itu semakin mewajarkan perilaku-perilaku koruptif? Itu sepertinya dibahas di eh, major apa tuh, ilmu sosial atau di hukum ya. Kalau prediksi saya ya, Bay, mungkin ya. Pertama, eh, tapi itu sekali lagi pandangan saya sendiri ya. Itu bukan belum diteliti lebih lanjut tuh. Pertama mungkin karena eh, apa eh, dasar nil apa yang ditanamkan di dalam diri anak dari kecil gitu, misalnya eh, ilmu atau akhlak atau apa ya, eh, kepribadian atau karakteristik yang dibangun oleh tenaga pendidik saat untuk anak-anak yang dari kecil itu kayak nggak kuat seperti itu. Jadi karakteristik mereka mereka tidak tahu hal yang benar, hal yang salah, hal yang boleh, hal yang tidak gitu. Jadinya saat dewasa, saat mungkin mereka sudah menginjak di dunia
pekerjaan atau mungkin ya dari sekolah ya, dari sekolah atau mungkin pas kuliah itu, jadi mereka lebih mudah tergoda karena mereka nggak tahu, nggak ditanamkan benar-benar eh, yang salah atau yang benar, yang boleh dan yang tidak itu seperti apa. Yang pertama itu, jadi penanaman eh, apa ya namanya itu, penanaman ilmu atau apa deh, akhlak ya mungkin. Terus yang kedua adalah kalau banyak orang yang bilang eh, lah mereka tidak diberikan sesuatu yang cukup, makanya mereka cari gitu loh. Ada bahasa, karena apa yang kita terima itu kurang, makanya mereka akan cari. Nah, mungkin itu dari tingkat kesejahteraan yang kita alami di Indonesia ini. Kalau kita lihat eh, gaji atau pendapatan orang yang bekerja di Indonesia itu katanya ya, tapi saya belum meneliti sekali lagi, itu tidak lebih baik daripada orang-orang yang ada di luar. Makanya banyak eh, perilaku-perilaku koruptif gitu ya dan semakin diwajarkan. Tapi ini jadi hal yang menarik jika teman-teman nanti meneliti lebih jauh. Jadi apa sebenarnya atau eh, bagaimana karakteristik orang-orang yang menganggap persepsi terhadap anti korupsi itu menjadi wajar atau tidak, itu bisa diteliti teman-teman dari sini. Jadi bisa dilihat orang-orang yang punya persepsi korupsi itu wajar, gimana tingkat pendidikannya atau bagaimana eh, status pekerjaannya, atau jangan-jangan eh, berasal dari sosial demografi yang lainnya, misalnya orang yang menganggap anti apa perilaku koruptif itu wajar adalah eh, apa dia sudah kawin atau belum, umurnya berapa, atau kondisi demografi lainnya itu seperti apa, itu bisa kita teliti dari hasil survei perilaku anti korupsi ini. Gitu sih, baik. Sorry, aku ada muter-muter karena aku nggak eh, takut salah ngomong dan nggak terlalu paham juga dari sisi sosialnya ya. Sekali lagi tadi Iya. kami memberikan batasan bahwa di sini eh, kita akan membahas tentang eh, hasil dari survei perilaku anti korupsi saja, tapi kalau sosialnya aku tidak terlalu kuat ya di situ. Tapi itu hal yang menarik baik untuk kita teliti gitu ya. Kalau menurut Bayu apa nih? Kira-kira kenapa ya kok orang di Indonesia itu makin banyak yang korupsi gitu, Bay? Kalau menurut saya sih Bu, eh, apa Bu ya? Orang Indonesia ini banyak yang, maaf Bu ya, munafik sih Bu kalau menurut saya. Soalnya, Oh iya, kenapa tuh? soalnya tuh kan banyak tuh masyarakat kecil yang berkoar-koar tuh kayak anti korupsi gini gini gini. Nah, mereka kalau dikasih jabatan tuh pasti mereka ngelakuin hal yang sama gitu Bu. Jadi di mana ada kesempatan mereka pasti mengambil itu Bu. Kalau Hmm, menurut saya sih gitu. iya, iya. Untuk menghindari itu tuh caranya gimana, Bay? Nah, untuk menghindari itu sih, waduh susah Bu ya kalau itu Bu ya. Soalnya dari turun temurun sih Bu. Kalau dari yang saya baca tuh eh, untuk pembangunan jalan pun dulu di masa penjajahan itu zamannya Romusa itu. Nah, dulu itu Dendels itu ngasih uang Bu ke apa Bagaimana namanya? membantu ya? Ke untuk pekerja-pekerjanya itu Bu. Tapi dikorupsi sama eh, orang tanah air sendiri Bu. Jadi sudah turun temurun kayaknya gitu Bu, sifat korupsi gitu. Kalau menurut saya sih gitu Bu. Susah dihilangin Bu. Izin jam in boleh nggak? Iya, turun-menurun tes suara saya. Boleh, 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 boleh. boleh Bu Mina. Ya, menarik sih aku jadi bahas korupsi ya. Jadi kalau kalau dibagi dua besar sebenarnya dua kategori korupsi itu terbagi atas dua ya. Korupsi by need atau korupsi by greed. Jadi kalau yang by need itu kan karena dia korupsi karena kebutuhan. Misalkan tadi kayak dicontohkan nggak cukup gajinya itu untuk hidup selama sebulan gitu. Jadi itu by need. Jadi saat ada kesempatan dia ya udah ambil yang di luar gajinya gitu, yang ternyata tindakan koruptif itu by need.
Solusinya by system pasti. Gajinya dipastikan harus cukup untuk 1 bulan. Kebutuhannya berapa? Itu solusinya ya harus dicukupi kebutuhan dari pekerjaannya. Jadi itu yang sering solusi yang sering disampaikan tapi sering diprotes juga, menaikkan gaji dan sebagainya. Kemudian untuk yang by grade itu kan karena keserakahan ya. Karena keserakahan udah cukup sebenarnya, tapi karena serakah diambil tuh semuanya. Solusi yang paling tepat sebenarnya adalah hukumannya. Jadi orang tuh takut kalau misalkan eh, melakukan korupsi ini, hukumannya dimiskinkan misalkan, diambil semua. Orang yang greedy itu kan senang sama harta ya. Jadi pasti takut kalau hartanya diambil. Nah, itu berdasarkan Ya, dua jenis itu sebenarnya solusinya ada sih, tapi mungkin belum bisa diimplementasikan karena sistem yang terlalu kompleks ya. Gitu. Tambahnya iya, gitu aja, makasih. iya. Terima kasih Bu Nia atas insight-nya. Iya bener ya. Jadi saya jadi eh, ingat undang-undang perampasan aset yang sampai sekarang kayaknya juga belum disahkan. Mungkin banyak pro kontra terkait itu. Tapi pandangan yang bagus bahwa kalau memang kita tidak bisa atur dari kepribadian orangnya, dari pencegahannya, mungkin kita bisa atur dari tadi sanksi yang akan diberikan jika orang itu korupsi. Jadi biar timbul rasa takut gitu ya. Kalau sanksinya aja, misalnya dia korupsi 3T, ternyata cuma dihukum 10 tahun terus bayar denda 3M, ya mending korupsi 3T kan ya. Yang penting anak dan cucunya masih dapat uang segitu banyak gitu. Jadi selama hukum itu belum, apa bahasanya ya, setimpal dan sampai membuat orang itu takut, ya masih banyak orang yang akan memilih untuk berkorupsi gitu. Ya, terima kasih Bu Nia. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan atau kita mau diskusikan? Ini yang hadir sepertinya koordinator aja ya, koordinator untuk yang di Bulukerto. Karena setahu saya yang di Bulukerto itu jumlahnya sekitar 30 orang. Jadi teman-teman kalau misalkan tertarik, misalkan masukin insight-insight tentang yang seperti disampaikan di Bu Lila tadi di survei perilaku anti korupsi ini, bisa loh. Karena kalian nanti di Bulukerto tugasnya adalah updating data kependudukan. Jadi sekalian tuh bisa dimasukkan misalkan tertarik untuk mengeksplor kecenderungan orang untuk melakukan petty corruption tadi misalkan itu juga bisa disisipkan pertanyaannya jadi bisa sekalian masuk prokernya tuh karena kalian nanti akan bantu desa untuk updating data kependudukannya. Bu Nia, saya tanya boleh? Terkait mekanisme mereka KKN tematik itu berarti program kerjanya difikirkan oleh mereka ya, dari inisiatif mereka seperti itu kah? Kalau KKN sepertinya seperti itu ya Bu Pera. Mereka akan punya proker-proker tiap kelompok begitu. Tapi Iya, iya. iya Betul. betul. Prokernya dari mahasiswa sendiri langsung yang merancang, nanti pelaksananya Oh, juga dari mahasiswa. oh gitu. Geng, geng, geng. Untuk periodenya kapan Bu mulai turun ke lapangan Bu? Ini pesertanya nih, saya ke Oh, rumahmu untuk karena beda-beda. oh gitu Iya. gitu. Iya, iya, iya. Oh, berarti ini koordinatornya aja ya yang hadir di Zoom ini ya? Kalau sepengetahuan saya dari teman-teman itu Bu, eh, pelepasan dari UMM itu tanggal 17 besok Bu. Tapi untuk per kelompoknya kurang tahu tanggal berapa. Turun ke Hmm. lapangannya. Bayu ikut juga nggak? Saya sudah Bu tahun kemarin Bu. Oh sudah ya? Nggak ikut Iya, lagi? sudah. Oh, sudah. Ya, Iya, di iya. Giri Purno dulu Bu. Oh di Giri Purno. Iya. Iya, iya, iya. Ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau kita diskusikan lagi?
Saya sebenarnya pengen dengar ini sih pandangan dari mahasiswa hukumnya sih. Ada nggak yang mau mungkin memberikan pandangan gitu terkait eh, apa ya produk-produk hukum mungkin yang membahas tentang tindakan korupsi. Ini kayaknya pada belum sarapan sih, Bay. Jadi pada lemes kayaknya. Kayaknya gitu, Bu. Silahkan teman-teman, mumpung ada dari BPS nih, di kan nanti waktu pelaksanaan juga boleh ya diskusi dengan BPS. Nanti kan tematiknya kita kerjasama BPS juga untuk melaksanakan updating data juga gitu. Jadi boleh sekalian ditanyakan kira-kira nanti seperti apa pelaksanaannya juga boleh. Tanya terkait mekanisme KKN-nya juga boleh ya, Bunia ya? Ya kita Nggak belum bisa. diskusi sampai Oh, teknis, belum ya, dikasih. tapi untuk gambaran mungkin bisa disampaikan, bisa kita sampaikan. Ya, Kalau tidak ada pertanyaan, ditutup saja. Bagaimana, Bu? Bu Nurlain? boleh. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada yang mau kita diskusikan, boleh ditutup. Oke, baik, Bu. Kalau begitu, saya tutup saja, Bu. Tapi sebelumnya saya mau memberi kesimpulan sedikit, Bu, dari materi yang eh, Bu Laila paparkan tadi. Nah, secara keseluruhan data IPAK 2024 mengingatkan bahwa meski tingkat pendidikan dan daerah memengaruhi sikap anti korupsi, masyarakat secara umum makin permisif, yang dimana permisif, permisif sendiri memiliki arti sikap yang terlalu membolehkan atau terlalu membebaskan, bahkan terhadap hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Diperlukan strategi jadi diperlukan strategi lebih tajam agar budaya anti korupsi kembali kuat di tahun-tahun yang akan datang. Nah, para peserta sosialisasi yang saya hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Nur Laila atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Semoga data dan informasi yang telah dipaparkan dapat menjadi bahan refleksi dan juga referensi kebijakan dalam mendorong perilaku anti korupsi di berbagai sektor. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Saya Bayu Saputra, mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dokumentasi tadi ya, Bay? Eh, apa boleh lagi, Bu? Boleh, boleh. Boleh, boleh on cam? Yang lainnya belum mandi soalnya Bay itu kayaknya. Ya udah, gak apa-apa dah. Iya, yang udah mandi aja deh, Bay. Ya, satu, dua, tiga, taruh. Apa lagi? Sudah. Sudah, Sudah aja deh, ya. sudah, Bu. Terima kasih Bayu, Terima terima kasih kasih. Bu Pera, Oke, terima terima kasih Ya, kasih Bu Bu Nia. Nurlaila dan Terima Ya. kasih ya, semuanya. terima kasih. Izin oke.